Kraken, hewan laut raksasa yang memiliki tentakel panjang dan banyak ditakuti oleh para pelaut. Berdasarkan legenda Skandinavia yang beredar, Kraken dikisahkan menghantui laut Norwegia hingga Greenland. Begitu besarnya Kraken, makhluk itu akan terlihat seperti sebuah pulau mengambang dari kejauhan. Menarik banyak pelaut yang ingin mendaratkan kapalnya untuk beristirahat, namun ketika didekati, Kraken akan menyerang kapal itu menggunakan tentakel kuatnya. Sebagian dari kita mungkin menganggap kalau Kraken adalah fiksi belaka. Tapi bukan berarti cerita Kraken gak ada sangkut pautnya sama hal-hal nyata. Kira-kira gimana sih kisah Kraken sesungguhnya di dunia nyata? Apakah mereka benar-benar ada? Pertemuan antara manusia dengan Kraken di era modern pertama kali ditulis dalam catatan perjalanan Francesco Negri pada tahun 1700. Makhluk yang ia sebut dengan nama Shukrak dideskripsikan sebagai ikan berukuran raksasa dengan banyak lengan atau tanduk. Deskripsi ini kemudian diperjelas dalam sebuah catatan milik misionaris Dano Norwegia dan penjelajah Hans Egede pada tahun 1734. Mereka menggambarkan Kraken secara rinci dan menyamakannya dengan Hafgufa, di mana Hafgufa sendiri adalah monster laut raksasa legendaris dalam pengetahuan masyarakat Nordik di pertengahan abad ke-13. Makhluk yang konon menghuni perairan Islandia ke selatan menuju Helluland ini sering disalahartikan sebagai sebuah pulau ketika tubuhnya tetap mengambang dalam posisi diam. Kalau kata ilmuwan sih ya, bisa aja yang mereka lihat pada saat itu memang seekor paus. Mengingat kapal zaman dulu ukurannya kan memang masih terbilang kecil. Dan kalau dibandingin sama paus yang hidup di Iceland kayak paus biru dan paus sperma yang panjangnya bisa mencapai 30 meter, ya jelas dong kelihatan kalah besar. Menggunakan deskripsi Francesco Negri, seorang uskup Norwegia bernama Erik Pontoppidan membandingkan ciri makhluk itu dengan pengetahuan hewan lain yang mirip. Ia menduga kalau hewan dengan multi lengan bisa jadi adalah kepiting laut raksasa, bintang laut, atau gurita. Dengan perilaku hidup kepiting laut di dasar air dan bintang laut di perairan dangkal, ia kemudian lebih yakin kalau Kraken sendiri adalah gurita raksasa yang bisa saja berenang ke permukaan air untuk mencari mangsa. Ahli malakologi abad ke-19, Dennis Montfort, bahkan mengakui keberadaan dua spesies gurita raksasa dalam deskripsi ensiklopedia Mollusca. Salah satunya adalah the giant Pacific octopus. Mereka hidup di kedalaman laut 2000 meter dan bisa tumbuh hingga panjang 9,8 meter dengan berat 136 kilo. Meski masuk dalam Guinness World Record sebagai gurita terbesar, tapi ukuran itu sepertinya tidak ada apa-apanya dengan Kraken. Montfort meyakini kalau gurita Kraken adalah spesies molluska paling besar di planet ini yang dapat mengerdilkan ukuran gurita Pasifik Utara. Ia lalu memberikan hewan itu nama ilmiah Sepia octopodia yang akrab disapa popel. Kraken yang besar digambarkan memiliki panjang rata-rata 30 meter dengan berat 1,8 ton. Dikatakan termasuk hewan introvert karena Kraken lebih suka menikmati kesendirian dan berdiam di dasar lautan dalam. Mereka jarang muncul ke permukaan kecuali ketika cuacanya sedang hangat atau merasa terganggu. Dalam beberapa kasus, pelaut sering salah mengartikan bagian tubuh Kraken yang muncul ke permukaan sebagai sebuah pulau kecil. Pelaut awam akan tergiur mendekat hingga pada jarak tertentu, Kraken yang terganggu akan menyerang habis kapalnya menggunakan tentakelnya yang kuat. Pendapat lain dari ahli malakologi Paul Bars dan sarjana sastra Finnur Johnson lebih percaya kalau legenda Kraken mungkin banyak terinspirasi dari penampakan cumi-cumi raksasa.
Contohnya adalah di colossal squid, spesies cumi raksasa yang panjangnya bisa mencapai 13-15 meter dengan berat setidaknya 500 kiloan. Berbeda dengan tempat legenda kraken berasal di Norwegia, cumi kolosal ditemukan lebih banyak mendiami wilayah perairan selatan seperti Antartika, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Selandia Baru. Meski berukuran besar, baik cumi kolosal maupun gurita Pasifik Utara tidak akan bisa menenggelamkan kapal seperti cerita Montfort. Hewan itu bahkan tak jauh lebih besar daripada paus sperma yang merupakan pemangsa utamanya. Kasus penyerangan kapal oleh cumi atau gurita raksasa mungkin saja terjadi karena kedua hewan tadi salah mengira kalau kapal itu adalah badan seekor paus. Tapi ya tetap aja ya, kapalnya nggak bakalan bisa sampai hancur terbelah dua atau keseret sampai perairan laut dalam. Ukuran kraken yang dikisahkan mungkin sudah dilebih-lebihkan sampai menyerupai pulau. Jatuhnya adalah untuk meningkatkan reputasi gagah para pelaut karena pernah bertemu atau bertarung melawan monster laut raksasa. Tapi siapa yang tahu sih ya, mungkin aja kraken emang beneran ada di dunia nyata. Lautan yang luasnya sampai 71% dari permukaan bumi aja baru bisa manusia eksplor 5%-nya. Jadi nggak heran juga sih kalau tiba-tiba ada hewan laut raksasa atau yang tadinya disangka punah ternyata masih hidup adem ayem di laut dalam sana, seperti koala Cairns ini. Tapi kalau begitu ya, kraken yang masih ada gak hidup sendirian dong. Mereka bakal berkembang biak menciptakan baby-baby kraken, di mana rata-rata gurita bisa menghasilkan 200.000 butir telur dalam satu waktu. Kebayang gak tuh? Udah ada berapa banyak generasi anak pinak yang bisa mereka hasilkan selama ini? Predator laut seperti paus sperma mungkin akan senang dengan jumlah kraken yang banyak. Mereka bisa makan buffet kraken sesuka hati. Sebaliknya, hal ini justru akan merugikan manusia. Ukuran tubuhnya yang besar akan membuat kraken membutuhkan asupan makan yang cukup banyak. Mereka bisa menjadi ancaman besar habisnya ikan-ikan di lautan, membuat manusia kehilangan salah satu sumber makanannya. Tentakel yang keseluruhannya adalah otot tanpa tulang juga dapat menghisap dengan kuat dan membuat kerusakan pada badan kapal. Apalagi manusia ya, banyaknya kraken yang berkeliaran tentu akan membuat segala aktivitas yang berhubungan dengan kelautan menjadi sangat berbahaya untuk dilakukan. Nah, lebih masuk akal lagi nih kalau kraken dijelaskan sebagai hewan purba yang sudah punah. Tubuh Cephalopoda yang lunak tanpa tulang akan membuat fosil raksasa ini sulit ditemukan. Dugaan punahnya bisa saja terjadi karena semakin berkurangnya sumber makanan kraken atau karena ancaman predator besar. Perut paus sperma yang mati sering diketahui memiliki paruh cumi-cumi raksasa. Tak jarang pula paus sperma ditemukan hidup dengan bekas luka melingkar di sekitar mulut atau badan mereka. Tanda adanya pertempuran yang terjadi antara cumi raksasa dengan paus itu. Kalau ditarik jutaan tahun ke belakang nih, bisa jadi predator krakens bertambah menjadi hiu raksasa seperti megalodon atau paus leviathan. Banyaknya telur yang mereka hasilkan juga tidak menjamin kelangsungan hidup spesies ini, di mana justru telur dan anakan kraken bisa menjadi sasaran empuk predator kecil lainnya. Gimana menurut kalian gengs? Percaya kraken sebagai mitos belaka atau hewan nyata? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Boleh juga komen request video apa yang mau kalian bahas selanjutnya. See you!